Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2021 UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan membahas terkait praktek kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makro. Secara umum, teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain dari asal kata mikro, berarti kecil. Dengan demikian, teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, sedangkan disiplin ilmu ekonomi makro mempelajari bagaimana ekonomi secara keseluruhan atau yang meliputi perubahan karakteristik perekonomian secara keseluruhan berdasarkan perubahan pandangan secara keseluruhan, perubahan harga secara keseluruhan, dan pengangguran. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Sistem dan praktek ekonomi di dunia adalah didominasi oleh ekonomi dan keuangan kapitalis atau konvensional. Kebijakan moneter yang dikenal luas adalah kebijakan moneter dalam perspektif konvensional. Sejak 30 dekade terakhir, ekonomi dan keuangan Islam telah secara bertahap diterapkan di berbagai negara secara tunggal maupun berdampingan dengan ekonomi dan keuangan yang konvensional atau sistem moneter ganda. Dengan semakin pesatnya dan kontribusi yang signifikan dari ekonomi dan keuangan Islam, maka akan berimplikasi juga terhadap perkembangan peranata kebijakan moneter Islam. Nah, selanjutnya, kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga. Pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi dan merefleksikan nilai suatu barang, bukan menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad-akad muamalah Islam. Selanjutnya lagi yaitu kebijakan moneter Islam di Indonesia. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Prinsip-prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter secara sehat yaitu termasuk pertimbangan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dalam rangka koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lain. Selanjutnya yaitu praktek kebijakan moneter Islam di negara lain. Dinamika perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tonggak utama berdirinya perbankan syariah adalah beroperasinya Medgarm Local Saving Bank pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Di beberapa negara pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977. Selanjutnya itu Faisal Islamic Bank of Egypt pada tahun 1977 serta Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979. Nah, yang terakhir itu aplikasi instrumen moneter Islam individu, sosial, dan perekonomian. Uang dan perbankan merupakan instrumen moneter yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana uang yang ada lebih ditekankan pada sektor real untuk menunjang produktivitas di kalangan masyarakat. Apabila uang yang tersedia hanya digunakan di sektor moneter atau hot money, maka akan menggoyahkan perekonomian suatu negara. Inilah mengapa ekonomi Islam lebih menekankan kepada perbankan untuk mengatur perekonomian di sektor real. Nah, itulah tadi penjelasan terkait
praktek kebijakan moneter Islam. Sekian dari saya. See you next di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.